Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita firman serta nikmatnya kepada kita semua. Serta sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa kajian tentang amalan-amalan tambahan atau amalan sunnah yang dapat kita kerjakan selain menjalankan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Nabi kita memberikan 3 pokok amalan yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan. Beliau menguatkan kepada sahabatnya agar dijadikan sebagai kurikulum Ramadan yang nantinya akan digunakan oleh sahabat hingga sekarang. Kita bisa membuat agenda nih. Mulai dari subuh kita mau melaksanakan amalan apa, hingga siang, malam, sampai sorenya. 3 amalan tersebut akan saya sebutkan, yaitu yang pertama, meningkatkan sholat. Yang berarti kita harus menambah sholat fardu kita dengan sholat sunnah. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, yaitu sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib berfungsi sebagai pelengkap, penambah, bahkan memperbagus sholat fardu kita. Nabi SAW bersabda dari Ummu Habibah, "Man sholat senatai asroto rok'atan fi yaumi wal lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Jadi sholat rawatib ini ada 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Untuk 4 sebelum zuhur kita bisa pangkas menjadi 2 saja karena keterbatasannya waktu. Untuk amalan yang kedua, yaitu perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kita bisa qiraah, tilawah, mengkaji, mendalami ayat-ayatnya. Mungkin yang paling umum adalah mengkhatamkan 30 juz dalam 1 bulan. Dengan contoh kita bisa membagi 1 juz dalam 5 waktu sholat. Contoh Al-Baqarah, juz pertama ada 141 ayat, kita bagi jadi 5, sisa 28, kita bagi lagi jadi 14 ayat, kita bagi 2, jadi 14 ayat sebelum sholat dan 14 ayat sesudah sholat. Insya Allah dengan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Selain perbanyak mengaji, kita juga harus memperbanyak zikir. Contohnya zikir pagi petang. Ketika setelah sholat subuh, kita bisa zikir terlebih dahulu agar menghindari musibah-musibah yang mungkin saja bisa terjadi kepada kita di siang harinya. Begitu juga dengan zikir petang. Amalan yang ketiga, yaitu infak. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanannya ketika bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita ingin berinfak, akan diberikan pahala 700 dikali 10. 700 ini sudah basic di hari non Ramadan, dikali 10 ketika kita melaksanakannya di hari Ramadan. Infak belum tentu tentang uang saja, kita bisa menggunakan harta kita untuk membelikan menu berbuka puasa untuk orang lain. Dari hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang memberikan makan orang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Hadis ini sudah disahihkan oleh Al-Hafiz Abu Thahir. Maka oleh dari itu kita harus mempersiapkan apa saja yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, mulai dari pagi hingga malam. Kita harus sangat memanfaatkan waktu Ramadan kita, jangan sampai ada yang tersia-siakan. Mungkin cukup sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang Islam. Semangat semua guys.